Di sini kita akan mencoba latihan soal SPT orang pribadi, soal ke-9, di mana kasusnya itu ada Deddy Kobundat yang merupakan seorang laki-laki, sudah menikah dan punya anak. Ia bekerja sebagai direktur di PT Sejahtera Plastindo. Selain itu, juga mempunyai usaha toko kelontong yang bernama Toko Jaya Abadi di Solo. NPWP-nya sudah terdaftar sejak tahun 2013. Dan Deddy Kobundat akan melaporkan pajak penghasilannya selama tahun 2023. Berikut rincian penghasilan Deddy Kobundat. Nah, di sini ada informasi mengenai penghasilan Deddy dari PT Sejahtera Plastindo. Serta ada identitas pemberi kerja juga atau identitas dari PT Sejahtera Plastindo. Lalu ada informasi juga nih, kalau Deddy Kobundat itu punya 14 karyawan yang bekerja di Toko Jaya Abadi. Di sini juga sudah ada rincian gaji pokok dan THR-nya. Dan diinformasikan bahwa total biaya gaji dan THR yang diberikan itu sebesar 322 juta dalam setahun. Lalu ada juga informasi daftar aset, laporan keuangan, neraca, dan ada informasi penghasilan lain-lain. Ada warisan, ada dividen, dan juga ada deposito. Kemudian di sini ada informasi harta yang dipakai sendiri, hutang per 31 Desember 2023 ya berarti. Serta ini adalah anggota keluarga dari Dedi. Nah, diminta untuk membuat SPT tahunan Dedi Kobundat tahun 2023. Nah, karena ini kasusnya, Dedi ini merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan dan dia punya usaha sendiri, maka SPT tahunan orang pribadinya itu akan menggunakan SPT 1770. Nah, sebelum kita mengisi SPT, kita perlu pisahkan dulu informasi-informasi yang kita punya ya. Oke, yang pertama itu ada informasi laba rugi. Jadi ini tadi kan di sini ada laporan laba rugi dari Toko Jaya Abadi. Ini kita simpan untuk informasinya. Lalu ada neraca. Neraca ini juga tadi diketahui di soal. Kita siapkan informasinya di sini. Lalu ada penyusutan. Nah, tadi kan di soal itu ada informasi ini, daftar aset. Nah, dari daftar aset ini, kita perlu menghitung penyusutan, kemudian juga nilai buku awal tahun, akhir tahun, dan akumulasi penyusutannya. Nah, di sini kan ada informasinya sudah ada nama harta, kelompok aset, umur ekonomis, harga perolehan, dan tahun perolehan. Ini sama dengan yang di soal ya, harga perolehan dan tahun perolehannya. Nah, selanjutnya kita pindah saja ke ini. Nah, tadi kan informasinya kan cuman sampai sini. Nah, kita perlu menghitung penyusutan aset per tahun. Jadi, penyusutan aset per tahun itu dari harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Jadi, kalau yang bangunan berarti 800 juta dibagi dengan 20, maka penyusutan per tahunnya 40 juta. Untuk yang mobil, itu berarti 200 juta dibagi 8, itu 25 juta. Untuk yang mobil, yang motor Vario itu 20 juta dibagi umur ekonomisnya 4 tahun, berarti 5 juta per tahun. Dan yang inventaris toko itu berarti 25 juta per tahun. Setelah kita menghitung penyusutan aset per tahun, kita bisa cari nilai buku awal tahun dari semua aset ini. Ini kan untuk pelaporan tahun 2023 ya. Jadi yang kita cari itu nilai buku awal tahun 2023. Nah, kita bisa hitung dari, kita lihat yang pertama itu tahun perolehannya.
Nah, serta yang kedua adalah penyusutan aset per tahunnya. Jadi kayak misalnya nih bangunan. Bangunan itu tahun perolehannya kan tahun 2013. Berarti dia sudah mengalami penyusutan dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Itu berarti ada 10 tahun. Sehingga untuk penghitungan nilai buku awal tahunnya dari harga perolehan dikurangi dengan penyusutan aset per tahun dikalikan dengan 10. 10 ini dari 2013 sampai 2022. Jadi penyusutannya sudah dialami 10 kali. Tuh. Demikian juga untuk yang mobil, nilai buku awal tahunnya, karena tahun perolehannya 2021, berarti dia sudah mengalami penyusutan 2 kali, di 2021 dan di 2022. Jadi nilai buku awal tahun 2023-nya itu dari harga perolehan dikurangi penyusutan aset per tahun dikali 2, yaitu untuk nilai buku awal tahunnya adalah 150 juta. Demikian juga untuk vario, perhitungannya sama. Karena dia diperoleh tahun 2022, berarti baru mengalami 1 kali penyusutan aset. Jadi, kalau dia dari harga perolehan dikurangi penyusutan aset per tahun dikali 1. Jadi, masih nilai buku awal tahunnya masih 15 juta. Kalau inventaris tokonya 75 juta. Nah, setelah kita tahu nilai buku awal tahun, kita bisa menghitung nilai buku akhir tahunnya, yaitu nilai buku di 31 Desember 2023 dari harga perolehan, dari nilai buku awal tahun dikurangi dengan penyusutan aset per tahun. Jadi kalau yang bangunan berarti dari 400 juta dikurangi 40 juta, ketemu 360 juta. Kalau yang mobil 150 juta dikurangi 25 juta, ketemu 125 juta. Kalau yang motor vario dari 15 juta dikurangi 5 juta, ketemu 10 juta. Kalau yang inventaris berarti 50 juta. Setelah itu kita bisa hitung akumulasi penyusutan juga selama tahun 2023. Sampai tahun 2023 tuh akumulasi penyusutannya berapa? Itu kita bisa hitung dari harga perolehan dikurangi nilai buku akhir tahun. Jadi akumulasi penyusutannya selama dari tahun perolehan sampai akhir tahun 2023 itu sebesar 440 juta. Untuk mobil itu 75 juta, untuk motor vario 10 juta, dan untuk inventaris toko itu 50 juta. Jadi kita bisa hitung total masing-masingnya ya, dari harga perolehannya, penyusutan aset per tahunnya, nilai awal tahunnya, nilai akhir tahun, dan akumulasi penyusutannya. Setelah itu, setelah kita punya informasi penyusutan, kita bisa lanjut ke ini, 1721A1. Jadi, ketika kan Jadi ketika seseorang itu sebagai karyawan sebuah perusahaan, dia di akhir tahun nanti akan menerima formulir 1721A1 untuk laporan pajak tahunannya. Nah, untuk kasus ini berarti 1721 dalam pengisian 1721A1-nya itu nomornya kita sesuaikan. Kita pakai 1.1 strip 12 230001. Nah, nama NPWP dan nama pemotongnya kita pakai kalau di informasi soal tadi kan pemberi kerjanya adalah PT Sejahtera Plastindo. Karena kan ini kan yang mau lapor pajak kan Dedi. Nah, Dedi kan kerja di PT Sejahtera Plastindo. Nah, makanya NPWP dan nama pemotongnya itu dari PT Sejahtera Plastindo. Lalu identitas penerima penghasilan, kita isi identitas dari Dedi Kobuntet yang di informasi ini. Kita masukkan dari mulai NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP-nya, jabatan, kita masukkan. Status PTKP-nya kan K2. Selanjutnya, nah jadi ini tuh informasi penghasilan Dedi Kobuntet selama tahun 2023. Jadi dari Januari sampai Desember. Nah, kita bisa buat sesuai dengan yang ada di soal itu.
Jadi kan gaji pokoknya 100 juta. Langsung aja kita masukin di sini 100 juta. Lalu ada tunjangan 25 juta kita masukkan. Kemudian ada premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja itu 3 juta dari 1.500.000 yang kecelakaan dan 1.500.000 yang kematian. Jadi totalnya 3 juta. Setelah itu karena ada informasi THR yang ini sebesar 10 juta, maka kita masukkan di sini. Sehingga kita bisa ketemu untuk jumlah penghasilan brutonya itu 138 juta. Nah, kemudian kita hitung pengurangnya. Nah, untuk pengurang kan biaya jabatan itu biasanya 5% dari penghasilan bruto. Tapi kan maksimalnya 6 juta. Jadi ketika dia dikalikan 5% hasilnya lebih dari 6 juta, yang diakui sebagai biaya jabatan itu hanya 6 juta saja selama 1 tahun. Jadi 6 juta itu per tahun. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayar karyawan. Berarti Dedi ini kan membayar ini 1.800.000. Jadi kita masukkan di sini sebagai pengurang sehingga jumlah pengurangnya itu 7.800.000. Dari sini kita bisa hitung untuk jumlah penghasilan netonya dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Jadi penghasilan netonya itu sebesar 130.200.000. Kemudian kita isi juga untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun itu berarti sama dengan penghasilan neto. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya karena dia tadi K2 berarti penghasilan tidak kena pajaknya sebanyak 60.500.000. Nah, dari sini kita bisa hitung penghasilan kena pajaknya, berarti dari 130.200.000 dikurangi PTKP, berarti penghasilan kena pajak sebesar 62.700.000. Nah, setelah itu kita hitung untuk PPh kena pajak, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajaknya. Nah, itu perhitungannya dari, karena kan ini penghasilannya penghasilan kena pajaknya ini kan sebesar 62.700.000. Nah, seperti yang kita tahu, kalau untuk orang pribadi, perhitungan PPh 21 selama setahunnya itu kan pakai tarif progresif. Jadi, saat penghasilannya sampai 60 juta, itu akan dikenakan tarif 5%. Berarti ini 5%. Nah, kemudian ini kan ada karena penghasilannya sebanyak 62.700.000 berarti ada sisa 22.700.000 ini dikurangkan dengan 60 juta itu yang kena tarif 15%. Nah, dari sini kita bisa ketemu untuk nah ini kita bisa ketemu untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu sejumlah 3.405.000. Jadi ini tadi ada sedikit penyesuaian ya. Jadi perhitungannya dari 3 juta itu 5%-nya dari 60 juta ditambah 15% dikali 2.700.000. Seperti itu. Lalu kita isikan untuk yang poin 19 PPh pasal 21 terutangnya
3.405.000 dan PPh pasal 21 yang telah dipotong lunas juga 3.405.000. Lalu identitas pemotong kita isikan NPWP dan nama dari Direktur PT Sejahtera Plastindo. Jadi karena jadi ini sebagai direktur, jadi kebetulan sama ya antara identitas penerima penghasilan dengan yang identitas pemotong. Tapi ini harusnya dari direktur pemberi kerja. Nah, tanggalnya kita buat 31 Desember 2023. Nah, setelah membuat formulir 1721A1, kita bisa melanjutkan untuk pengisian SPT. Kan kita pakai SPT 1770. Nah, di sini kita masuk dulu ke yang lampiran 4. Nah, di lampiran 4 ini, jadi seperti biasa ya, untuk pengisian SPT, biasanya kita isi dari belakang. Nah, di lampiran 4 ini, yang kita perlu isi dulu tahun pajak. Lalu kita silang bagian pembukuan. Kemudian NPWP dan nama pajak kita isi NPWP dan nama Didiko Buntet, karena kan yang mau melaporkan pajak itu Didi. Nah, selanjutnya untuk harta pada akhir tahun perlu kita rincikan. Nah, ini kita dapat informasinya dari untuk harta yang pertama dari neraca. Jadi kan ada uang tunai nih, sebanyak 55 juta. Ini dari neraca, itu kas. Lalu ada tabungan bank, kita masukkan ke sini, sebanyak 944 juta 50 ribu sekian, masukkan ke sini. Lalu ada juga mobil, itu dari daftar aset usaha toko J Abadi tadi. Ini kan ada aset kan, ini mobilnya, harga perolehannya 200 juta. Lalu ada juga mobil Innova lagi, itu dari sini. Jadi daftar harta yang ini. Jadi ada daftar harta yang dipakai sendiri, itu mobil Innova tahun perolehan 2007, 100 juta, kita masukkan ke sini. Lalu ada motor, itu 20 juta, ini dari sini. 20 juta. Lalu rumah, ini dari yang dipakai sendiri. 60 juta. Ada inventaris toko juga, itu dari daftar aset Toko Jaya Abadi, yang ini 100 juta. Lalu ada bangunan toko, itu 800 juta. Kemudian persediaan, kita lihatnya dari ini, dari neraca. Itu 1.182 juta sekian. Dan saham PT Sejahtera Plastindo, ini dari sini. Ini kan ada saham juga. Sahamnya dari sini sebanyak 4 miliar. Selanjutnya masih ada juga harta yaitu tanah. Ini belum dimasukkan. Itu sebesar 200 juta. Nah, jadi intinya untuk yang bagian harta pada akhir tahun ini, semua harta yang dimiliki oleh Didiko Buntet ini harus dimasukkan. Seperti itu. Termasuk dengan tahun perolehan dan harga perolehannya. Setelah itu kita ke bagian B, itu ada kewajiban atau utang pada akhir tahun. Tadi untuk kewajibannya itu ada di sini hutang bank BRI sebanyak 150 juta ya. Oh, harusnya ini soalnya yang salah. Jadi 250 juta. Karena di neraca ini juga ada informasinya hutang banknya itu 250 juta. Jadi sesuai dengan neraca. Selanjutnya ada utang seluruh supplier juga perlu kita masukkan. Karena kan di kewajiban ini selain hutang bank itu juga ada hutang dagang. Kita tulisnya hutang seluruh supplier sebesar
Rp74.195.060. Kemudian untuk kode harta dan kode utangnya ini eh, memang punya nomornya masing-masing ya. Jadi uang tunai punya nomor sendiri, tabungan punya sendiri, dan mobil punya nomornya sendiri. Teman-teman bisa cari atau browsing untuk lebih lanjut. Jadi setiap aset itu nomornya berapa, setiap utang tuh nomornya berapa. Seperti itu. Selanjutnya, semuanya jangan lupa dijumlah. Jadi ada jumlah bagian A, jumlah bagian B. Nah, bagian C ini adalah susunan anggota keluarga. Kita sesuaikan saja dengan yang di soal. Ini kan diinfokan ada Desi, Sinta, dan Gilang. Kemudian ada NIK dan status serta pekerjaannya. Kita samakan dengan soal. Setelah itu untuk lampiran 4. Kita ke lampiran 3. Nah, di lampiran 3 ini sama juga kita tetap mengisi tahun, terus tahun pajaknya, terus pembukuannya juga, kemudian identitas dari Jadi Kobuntet dan NPWP-nya. Lalu di bagian A ini kita masukkan penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Nah, ini tadi udah kita singgung ada beberapa penghasilan tambahan nih, yaitu ada warisan, ada dividen, dan deposito. Dividen dan deposito ini kan akan dikenakan pajak final, jadi perlu kita masukkan di lampiran bagian A. Jadi yang deposito itu kan 20 juta. Nah, ini berarti PPh terutangnya untuk bunga deposito tabungan diskonto itu kan 20%. Jadi kita kalikan 20% sehingga PPh terutangnya sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya ada dividen. Dividen sebesar 150 juta. Karena tarifnya 10%, berarti PPh terutangnya 15 juta. Lalu kita jumlah, berarti untuk total PPh terutang finalnya itu 19 juta. Lalu kita isi juga bagian B. Itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu ada warisan. Jadi warisan ini akan masuk ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sebesar 300 juta. Setelah itu kita isi jumlah bagian B 300 juta. Kemudian bagian C, karena tidak ada informasinya, kita kosongin saja. Selanjutnya kita ke lampiran 2. Lampiran 2 masih sama urutannya, kita isi identitas tahun pajak, pembukuan, lalu identitas dari yang melaporkan pajak, yang akan lapor pajak ini atau di Kobuntet. Nah, selanjutnya kita bagian A, isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Jadi kan tadi Dedi itu kerja di PT Sejahtera Plastindo sebagai direktur. Terus dia juga punya form 1721A1 tadi yang kita buat ini. Nah, ini perlu kita apa namanya? Rincikan tuh di sini. Jadi kita masukkan nama pemotong atau pemungutnya itu PT Sejahtera Plastindo. Lalu NPWP pemotong pemungutnya kita pakai NPWP PT Sejahtera Plastindo. Nomor dan tanggalnya kita pakai sesuai yang ada di sini. Jadi nomornya pakai yang ini. Tanggalnya kan di sini juga 31 Desember 2023. Nah, jenis pajak itu PPh pasal 21 dan jumlah yang dipotong sebanyak 3.405.000. Ini sama dengan yang di sini. Hmm. Selanjutnya itu untuk yang lampiran 2. Jadi jangan lupa juga kita isikan yang jumlah bagian A-nya total dari jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, setelah itu kita ke setelah lampiran 2 kita ke lampiran 1. Nah, lampiran 1 ini ada 2 halaman. Yang pertama itu ada perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas
bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Kalau yang halaman 2 itu diisi perhitungan penghasilan neto dalam negeri usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, karena kita pakai pembukuan, jadi yang kita isi itu yang halaman 1. Nah, kemudian eh, kita langsung ke bagian pertama. Itu penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Jadi, peredaran usahanya itu kita bisa lihat dari laporan laba rugi. Jadi, yang kita siapkan dalam pengisian 1771 halaman 1 ini adalah laporan laba rugi. Jadi dari penjualan barang dagangan itu kan sebesar 6 miliar 111 juta sekian. Nah, ini kita masukkan ke 1A. Lalu harga pokok penjualannya kan 5.209.674. Ini kita masukkan ke 1B. Lalu ada laba atau rugi bruto usaha itu sebanyak 908 juta sekian. Ini dari laba kotor. Dan biaya usahanya 656 juta sekian itu dari total beban usaha ini. Sehingga kita bisa hitung penghasilan netonya itu dari 1C dikurangi 1D. Jadi 900 juta ini dikurangi dengan 656 juta sekian. Ketemulah untuk penghasilan netonya itu 252.236.250 rupiah. Sesuai dengan laba rugi usaha. Selanjutnya, kita juga perlu masukkan itu ada koreksi fiskal positif. Jadi, di beban usaha ini ada biaya sumbangan. Biaya sumbangan ini kan tidak bisa diakui sebagai beban di laporan fiskal. Jadi, kita perlu lakukan penyesuaian fiskal positif di sini. Jadi, kita masukkan ke harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan. Itu sebesar 5.500.000. Kita isi bagian jumlah. Kalau untuk penyesuaian fiskal negatifnya tidak ada, nah di sini kita bisa hitung untuk jumlah bagian A itu dari ini 1E dikurang ditambah 2I dikurang 3D. Jadi ini ditambah ini dikurang 3D kalau ada. Sehingga totalnya untuk penghasilan jumlah bagian A itu sebesar 257.736.250 rupiah. Yang halaman 2 ini kita isi yang bagian, kalau yang bagian B itu kosong, karena kan ini untuk menyelenggarakan pencatatan, sementara kita kan pakai pembukuan yang jadi Kobunta tadi. Lalu kita ke bagian C itu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Jadi ini sebenarnya kita mengisi penghasilan dari pemberi kerja. Jadi kan Deddy Kobunta tadi yang sebagai direktur mendapatkan penghasilan, maka kita masukkan di sini di nomor 1, ini NPWP dari PT Sejahtera Plasindo. Nah, penghasilan brutonya itu 138 juta. Ini sebenarnya sesuai dengan yang di ini. Kan brutonya 138 juta. Terus pengurangnya itu 7.800.000 itu sesuai dengan jumlah pengurang ini. Lalu penghasilan netonya itu berarti sebenarnya bisa dari ini dikurangi ini yang 138 juta dikurangi 7.800.000 atau bisa juga langsung lihat di 1721 bagian jumlah penghasilan itu yang ini 130.200.000. Nah, setelah kita mengisi lampiran 1, kita bisa ke SPT Induk. Nah, di sini kita isinya juga sama untuk tahun pajak, terus juga masanya berarti dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Kemudian kita pakai pembukuan, kita silang yang pembukuan. Lalu
kita isikan juga identitasnya, itu NPWP Dedi, nama wajib pajak Dedi, jenis usahanya perdagangan, karena tadi kan dia toko kelontong. Terus nomor telepon dan itunya apa namanya, atau faksimilnya itu disesuaikan dengan yang diketahui di soal. Terus satu kewajibannya kita bilang yang kakak. Nah, selanjutnya ini kita isi bagian A yang penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, kita isi dari ini, halaman 1 jumlah bagian A atau halaman 2 jumlah bagian B. Jadi yang ini kan tadi yang kita isi yang halaman 1 nih. Kita pakai total yang ini. 257, 736, 250. Lalu untuk penghasilan dalam negeri hubungan dengan pekerjaan itu kita lihatnya dari yang ini, bagian C ini. 130.200.000 ini. Sehingga kita bisa hitung untuk jumlah penghasilan netonya dari 1 sampai 4, ketemulah 387.936.250 rupiah. Dan terus karena tidak ada pengurang atau tidak ada zakat, jadi untuk jumlah penghasilan itu setelah pengurang zakat masih sama, 187 juta. Lalu kita bisa isikan yang bagian B, penghasilan kena pajaknya itu, jadi kan untuk penghasilan netonya tadi kan 387 juta. Lalu ada penghasilan tidak kena pajak itu sekitar 67.500.000. Karena ini jadi tadi kan K2. Sehingga kita bisa hitung untuk penghasilan kena pajaknya itu sekitar 320.436.250 rupiah. Dari yang 9 dikurangi 10 ini. Jadi kita bisa ke bagian C. Untuk PPh terutang itu pakai tarif pasal 17 yang tarif progresif itu kan karena penghasilan kena pajaknya kan 320 juta 436.250 rupiah. Nah, kita dalam perhitungan penghasilannya, dalam perhitungan pajak penghasilan milik Didi berarti seperti ini. Ke ini aja ya, ke website baru untuk mengisi, untuk menghitung ini. Jadi kan penghasilan kena pajaknya itu sekian. Tulis aja deh. 324.336.250. Ini penghasilan kena pajak. Nah, dari sini untuk tarif progresifnya itu kan ada yang 5%, ada yang 5%, itu sampai penghasilan 60 juta. Ini untuk penghasilan 60 juta, itu dikenakan tarif 5%. Kemudian sampai penghasilan 250 juta, itu dikenakan tarif 15%. Jadi 250 juta itu dari 60 sama 60 jutanya kena 5%, 190 jutanya kena 15%. Jadi yang dapat 15% itu yang 190 juta. Sampai 250 juta kan 15%. Kemudian sisanya berarti kena 25%.
Ini kita total 49.109. Nah, ini PPh terutangnya kan 49.109.063 rupiah. Ini kita bulatkan ya. Jadi sebenarnya nilainya sama. Jadi dibulatkan sekian untuk PPh terutangnya. Lalu kita bisa isi yang bagian wajib pajak. Jadi yang nomor 15 untuk PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain itu sebesar 3.405.000. Itu sebenarnya dari formulir 1772 jumlah bagian A. Jadi yang ini, jadi rekap di sini jumlah totalnya ini bisa dimasukkan ke 1770 bagian 15. Lalu yang selanjutnya kita silang bagian PPh yang harus dibayar sendiri. Ini jumlahnya dari 14 ini dikurangi 15, ketemulah 45.709.063 rupiah. Oke, selanjutnya ke bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Yang bagian 19 kita silang yang A, PPh kurang bayar atau PPh pasal 29-nya sebesar 45.704.063 rupiah. Ini kita anggap untuk pembayarannya dilakukan di tanggal 17 Maret 2024. Nah, di sini kita juga bisa hitung untuk angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2024. Itu perhitungannya dari ini PPh yang harus dibayar sendiri dibagi dengan 12. Ini untuk angsuran PPh mulai tahun 2024, yaitu Rp3.808.672. Kita silang yang A ini. Lalu untuk lampirannya berarti yang kita checklist adalah FSP lembar ketiga pasal 29, lalu ada neraca dan laporan laba rugi atau rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan atau penghasilan lain dan biaya. Nah, selanjutnya untuk pernyataan ini diisi sama yang menyampaikan SPT-nya, yaitu kan Didi Kobuntet sebagai wajib pajak. Itu untuk pembahasan SPT tahunan orang PPJ soal nomor 9.